Baik, selamat malam teman-teman semua dan selamat malam Pak Desianto Budi selaku dosen jaringan komputer saya. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi yang berisikan demo simulasi routing OSPF dengan jaringan sebagai berikut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samudra, saya berasal dari kelas IFH. Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Di sini ada di sini disediakan topologi yang berisi area 0, area 2, area 3 dan area 4. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Let's go. Nah, baik teman-teman, kita sekarang sudah berada di Cisco Packet Tracer. Sebelum kita melakukan routing, mari kita membuat topologinya terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Ini adalah topologi yang akan kita hubungkan dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Nah, sebelum kita melakukan routing, alangkah baiknya atau yang seharusnya kita akan melakukan pengalamatan pada tiap-tiap jaringan dan pada tiap-tiap PC dan juga gateway-nya. Mari kita lakukan. Kita mulai dari PC yang pertama. Di sini diberikan network yaitu 192.168.10.0 prefixnya 24. Nah, kita akan berikan IP ke PC yang pertama yaitu 192.168.10.1. Subnet masknya default dan gateway-nya kita beri 192.168.10.2. Oke, kemudian kita masukkan gateway-nya pada router. Di sini kita memasukkan gateway di fast Ethernet 3/0 ya. Oke, 192.168.10.2. Subnet masknya default, kemudian kita on-kan. Kemudian lanjut ke PC kedua, maksud saya router kedua. Di PC nomor 2 yaitu diberikan network 192.168.20.1. Subnet masknya default, gateway-nya 192.168.20.2. Untuk default gateway ini kalian bisa memasukkan antara 2 sampai 254. Tidak harus 2 ya teman-teman. Kita bisa menggunakan host dari network 192.168.20.0. Gunakan saja host yang sedang tidak dipakai. Oke, kemudian di gateway routernya kita masukkan di fast Ethernet 1 yaitu 192.168.20.2. Subnet masknya default.
Oh, sorry teman-teman, ini ada kesalahan. Saya memberikan gateway di sini 20.2, seharusnya di PC-nya itu 20.1. Oh, ternyata sudah benar ya. Oke, kita lanjut ke jaringan yang ketiga ya. Di PC ketiga kita diberikan 192.168.30.0. Mari kita masukkan 192.168.30.1. Kemudian gateway-nya 192.168.30.2. Kemudian kita masukkan gateway-nya di FA 0/0 192.168.30.2. Jangan lupa kita on-kan. Kemudian di PC keempat kita diberikan network yaitu 192.168.40.1. Subnet masknya default dan gateway-nya 192.168.40.2. Kemudian di router keempat kita masuk ke fast Ethernet 0 192.168.40.2. Jangan lupa di on kan. Kemudian kita masuk ke jaringan kedua di router yang nomor 2. Di sini diberikan di jembatan antara router border router 1 dan router 2 itu dikasih 192.168.4.0. Nah, kita bisa gunakan di antara host kedua itu ya. Sebagai contoh, saya memasukkan di router 2 fast Ethernet yang 0 192.168.4.1. Subnet masknya default. Jangan lupa di on kan. Kemudian di border router 1 kita masuk yang FA 0. Untuk pemilihan fast Ethernet ini bebas ya teman-teman. Tapi yang harus diperhatikan adalah dari border router dan router 2 itu fast Ethernet mana yang digunakan. Itu yang hal pentingnya ya. Oke. Ini 192.168.4.2. Subnet masknya default. Jangan lupa di on kan. Jika sudah on, maka indikator warna hijau akan menyala ya, yang tadinya merah jadi hijau. Oke, kita lanjut ke border router 1 menuju router yang pertama, yaitu diberikan 192.168.1.0. Nah, yang perlu kita masukkan adalah fast Ethernet 1. Di sini kita masukkan 192.168.1.1. Subnet masknya default. Jangan lupa di on kan. Nah, kemudian di router 1 kita perlu perhatikan bahwa di sini ada 4 jembatan yang berbeda. Kita harus benar-benar perhatikan ya. Jangan sampai kita salah memasukkan IP maupun gateway-nya, karena itu bakal nggak nyambung nantinya. Oke, 192.168.1.2. Subnet masknya default. Kemudian on kan. Kemudian kita lanjut ke router 3 menuju border router 2. Di sini kita diberikan IP 192.168.5.0. Di sini kita masuk ke fast Ethernet 1 192.168.5.1. Subnet masknya default. Kemudian on kan. Kemudian di border router 2 ini kita akan menyambungkan ke router 3 itu melalui FA 2, fast Ethernet 2 192.168.5.2. Jangan lupa di on kan. Setelah itu kita menyambungkan antara border router 2 dan router yang pertama. Di sini kita diberikan IP 192.168.2.0.
perlu kita perhatikan seperti yang saya bilang tadi, fast Ethernet itu sangat penting. Kalian harus perhatikan ya antara router yang lain, router satu dengan router yang lain. Di sini saya menyambungkan di fast Ethernet 0. Kita masukkan IP-nya 192.168.2.1. Subnet masknya default. Kemudian di router 1 ini untuk menyambung ke border router 2 itu ada di fast Ethernet 0. Kemudian kita masukkan 192.168.2.2. Subnet masknya default. Jangan lupa di on kan. Nah, langkah berikutnya ada di jaringan yang ungu ini, yang jaringan 4 ya. Di sini kita mulai dari router 4 dulu. Router 4 menuju router 1. Di router 4 menuju border router 3 itu diberikan IP 192.168.6.0. Kita masukkan di fast Ethernet 1. 192.168.6.1. Subnet masknya default. Setelah itu di on kan. Kemudian masuk ke border router 3 yang ada di FA02. FA2 maksud saya. 192.168.6.2. Subnet masknya default. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu border router 3 menuju router 1. Di sini kita diberi IP 192.168.3.0. Fast Ethernet yang digunakan adalah 0/0. Oke, kita masukkan IP-nya ya. 192.168.3.1. Subnet masknya default. Kemudian di on kan. Dan langkah terakhir dalam pengalamatan IP ini adalah di router 1. Di fast Ethernet 2 ya. Kita masukkan 192.168.3.2. Subnet masknya default. Nah, oke teman-teman. Di sini sudah dilakukan pengalamatan IP dan juga gateway. Tetapi di semua jaringan ini belum bisa terhubung satu sama lain. Coba ya, kita mulai dari router 1 menuju router 2. Nah, di sini masih terlihat fail ya. Karena apa? Karena kita belum melakukan yang namanya routing. Nah, routing yang kita gunakan kali ini adalah routing dinamis ya. Routing dinamis, routing OSPF, Open Shortest Path. Oke, kita mulai dari jaringan yang kedua dulu aja ya. Oke, kita memasukkan komen ya. Komen di CLI. Oke, kita masuk. Kita keluarkan dulu. Nah, setelah di sini kalian bisa mengetikkan komen ya. Komen yaitu N atau enable. Kemudian kita masuk ke config saja ya, config terminal atau disingkat T atau config T. Nah, setelah masuk ke configure, kita bisa melakukan root OSPF. Ya, ini adalah komen untuk router untuk routing OSPF ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Nah, di sini kita harus menyambungkan antara router 2 menuju border router 1 menuju router yang pertama. Gimana caranya? Nah, kita harus memasukkan atau mendaftarkan network yang berada di antara border router 1 dan router yang pertama. Berapa networknya? Networknya yaitu 192.168.1.0. Oke, kita mulai memasukkan ya. Kita ketikkan network 192.168.1.0. Nah, setelah ini kita harus melakukan yang namanya wildcard, yaitu menukarkan antara subnet mask dari belakang ke depan. Kalau yang kita masukkan tadi adalah 255, 255, 255 dan 0, maka di wildcard ini kita balik, yaitu 0.255, 255, 255 dan seterusnya.
dan ya cukup sampai sini aja. Kemudian area 1. Oke, setelah ini maka router 1 maksud saya router 2 itu sudah bisa terhubung ke router 1. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Yaitu kita melakukan hal yang sama kepada tiap-tiap router. Kita lanjutkan di border router 1 ya. Di sini kita bisa memasukkan di CLI enable. Sorry. Ini kita keluarkan dulu. Kemudian config terminal, yaitu root OSPF 1 network 192.168.10.0. Kenapa titik 0? Karena yang mau kita daftarkan adalah jaringan yang di sini, yang di area 1. Kemudian jangan lupa wildcard-nya 0.255.255.255 area 1. Kemudian kita exit. Nah, langkah yang selanjutnya adalah di router yang pertama kita masukkan di CLI lagi ya. Kemudian kita keluarkan, exit, config terminal, kemudian root OSPF 1 network 192.168.4.0. wildcard-nya 0.255 dan area 1. Kemudian kita juga harus menambahkan yang network yang berada di PC yang kedua, yaitu 192.168.20.0. Kemudian exit dan saya lupa menambahkan yang di ketiga jaringannya ya. Ini kita langsung masukkan root SPF 1, yaitu network 192.168.5.0. Kenapa 5? Karena kita akan memasukkan yang di sini ya, yang di jaringan yang hijau ini. Jangan lupa wildcard-nya 0.255.255.255 dan area 1. Kemudian jangan lupa di yang selanjutnya, yaitu 192.168.30.0. Kemudian kita exit. Dan selanjutnya kita memasukkan di jaringan yang berwarna ungu ini ya. Yang berwarna ungu ini ada 192.168.40.0 ya. Oke. Kita masukkan 40.0. Kemudian selanjutnya ada 192.168.6.0. 6 ya. 6. Oke, kita exit. Nah, sekarang router 1 ini sudah bisa terhubung ke border router 1, router 2, border router 2, router 3, border router 3 dan router 4. Namun, router yang pertama belum bisa mengirimkan pesan ke PC yang ini dan yang ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke border router 2, yaitu kita keluarkan dulu ya. Di sini kita akan memasukkan root OSPF 1. Ya, dengan network 192.168.10.0. Wildcard-nya 0.255.255.255 dan area 1. Nah, untuk border router 2 ini sudah sampai sini saja ya.
Kemudian kita masuk ke router yang ketiga. Di router ketiga ini kita bisa memasukkan network di router 1 antara router 1 dan border router 2 dan router 1 menuju PC 1. Berapa? Yaitu network 192.168.2.0 dengan wildcard 255 0.255 dan area 1. Kemudian yang terakhir yaitu 10.1. Karena di sini 10.1 ya di area yang satu. Kemudian kita exit. Nah, selanjutnya kita masuk ke border router yang ketiga ya. Caranya sama seperti tadi, kita keluarkan dulu lalu root OSPF1 dengan network 192.168.10.0 dengan wildcard 0.255 area 1. Nah, setelah itu kita masukkan router 4. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara-suara yang berisik karena ini saya sedang berada di luar. Nah, kita lanjut ke langkah yang terakhir ya, yaitu di router 4. Root OSPF 1. Nah, di sini kita bisa memasukkan IP, maksud saya network ya. Network yaitu network 192.168.3.0. Nah, di sini bisa ya. Nah, kemudian yang akan kita masukkan yaitu network yang selanjutnya ya, yaitu yang berada di jaringan yang pertama, yaitu 10. Nah, setelah ini langkah routing ini sudah selesai ya teman-teman. Yang langkah terakhir yang kita akan coba yaitu testing antara PC pertama ke PC kedua, PC pertama ke PC ketiga, PC pertama ke PC keempat, dan seterusnya, dan juga sebaliknya ya. Kita bakal mencoba dari PC 1 menuju PC yang kedua. Di sini kita bisa mengetikkan di command prompt ya, yaitu ping. Kita ping ke alamat yang akan kita tuju, yaitu 192.168.20.1. Kita coba apakah bisa. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Ada tulisan reply. Nah, berarti PC pertama dan PC kedua itu sudah bisa terhubung. Untuk pembuktian yang lebih jelasnya, kita coba di Simple PDU. Kita dari PC 1 ke PC yang kedua. Nah, di sini sudah terlihat sukses ya. Nah, kemudian kita dari PC 1 ke PC yang ketiga. Kita coba lagi ping 192.168.30.1. Apakah bisa? Kita lihat. Masih menunggu. Nah, di sini sudah ada reply ya, teman-teman. Jadinya yang menandakan bahwa PC 1 dan PC ketiga itu sudah connect. Untuk pembuktiannya, kita coba add simple PDU dari PC 1 ke PC yang ketiga. Nah, di sini sudah ada tertulis sukses. Kemudian kita coba dari PC 1 menuju PC yang keempat. Kita ping 192.168.40.1. Apakah bisa? Kita lihat bersama-sama ya, teman-teman. Nah, di sini juga sudah tertulis replay, yang berarti bahwa PC 1 dan PC 4 sudah bisa terhubung. Pembuktian lebih lanjut kita add simple PDU dari PC 1 ke PC yang keempat. Sukses. Nah,
Coba kita dari PC 2 menuju PC 1. Apakah bisa? Ya, sudah sukses. Kemudian PC 3 menuju PC 1 juga sukses. PC keempat menuju PC 1 juga sukses. Kemudian dari PC 2 menuju PC 3 sukses. PC 3 menuju PC 4 sukses. Nah, kemudian apa yang harus kita pelajari dari routing OSPF ini, yaitu bisa kita lihat di router yang satu ya. Karena router satu ini menjadi pusat dari ke-6 router yang ada di tiap-tiap jaringan ini. Oke, kita masuk di CLI, di router config. Mungkin kita exit dulu. Nah, di sini kita akan memberikan memberikan komen, yaitu show IP route. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman. Ini adalah routing tabel dari semua jaringan ini. Di sini ada 192.168.1.0. Ini yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini directly connect di FA 1/0, yang berarti emang benar bahwasannya kalau router 1 itu berisi IP yang segini, yaitu 192.168.1.0. Kemudian bisa kalian lihat di sini, ini semuanya adalah routing tabel yang ada di jaringan ini. Nah, setelah itu kita coba tes satu-satu lagi ya. PC 1, PC 2, PC 3, PC 2, PC 4, PC 1, PC 3, PC 4, PC 3, PC 2, PC 2, PC 4. Ya, di sini sudah benar-benar terhubung ya semuanya. Ini kita menggunakan routing dinamis OSPF. Ya, mungkin sekian itu dari saya. Semoga teman-teman yang mau belajar bisa terbantu dengan apa yang saya berikan, dan semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan barusan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton, dan terima kasih juga buat Bapak dosen saya, Pak Desianto Budi. Sekian dari saya. Selamat malam dan terima kasih. Dadah.